Pernah kebayang nggak? Sebuah organisasi super besar dengan jutaan pengikut, tapi ternyata musuh terbesarnya, ya, dirinya sendiri. Nah, kali ini kita akan bedah gimana sih sebuah lembaga raksasa bisa berkonflik dengan isinya sendiri dan gimana cara mereka mengatasinya. Pertanyaannya jadi simpel tapi dalam banget kan? Gimana caranya sebuah kapal segede ini nggak karam pas badainya justru datang dari dalam kabinnya sendiri? Ini nih, cerita soal perpecahan dan upaya untuk bersatu kembali. Coba deh bayangin, tiba-tiba tengah malam ada surat pemecatan. Terus muncul tuduhan soal dana miliaran dan konsesi tambang. Wah, panas banget suasananya. Sampai-sampai ada dua kubu yang sama-sama ngaku jadi pemimpin yang sah. Nah, ini bukan cerita lama loh. Ini adalah skenario krisis kita sebut saja di tahun 2025 yang jadi kerangka pembahasan kita kali ini. Untuk ngerti krisis yang mungkin terjadi di masa depan, kita tuh harus banget lihat ke belakang. Katanya, kan sejarah itu suka berulang, dan di sanalah biasanya kunci jawabannya tersimpan. Yuk kita telusuri bareng 4 krisis besar yang pernah mengguncang organisasi ini. Jadi, kita bakal napak tilas ke 4 momen krusial. Pertama, tahun 84, ini soal jiwa organisasinya. Terus, ke tahun 94, waktu ada suara perlawanan ke rezim. Lanjut ke 2010, ini ujian demokrasi internal. Dan yang terakhir, konflik yang kayaknya abadi soal membela ideologi bangsa. Oke, kita mulai ya dari krisis pertama di tahun 1984. Ini pertarungan yang fundamental banget soal identitas. Intinya sih pertanyaannya, organisasi ini mau jadi pemain politik atau balik ke akarnya sebagai gerakan sosial keagamaan? Nah, yang menarik di sini tuh gimana perdebatan ini benar-benar ngebelah organisasi. Jadi ada dua kubu. Satu kubu ngerasa, wah kekuatan politik praktis ini penting banget. Tapi di sisi lain ada Gus Dur yang waktu itu memimpin gerakan untuk kembali ke Khitah 1926. Maksudnya, balik ke tujuan awal organisasi di tahun 1926, fokus ke sosial keagamaan aja, jangan politik praktis. Hasilnya, kubu Gus Dur menang secara ideologi. Tapi ya itu, ada perpecahan, ada faksi yang memisahkan diri. Dan inilah kalimat pamungkasnya. Gus Dur bener-bener menarik garis yang tegas banget. Pernyataan ini jadi semacam kompas yang mengarahkan lagi tujuan besar organisasi dan mendefinisikan ulang perannya di panggung nasional. Oke, kita geser sekarang ke krisis kedua. Wah, yang ini taruhannya jauh lebih tinggi. Ini udah bukan lagi soal debat internal, tapi udah konfrontasi langsung dengan rezim Orde Baru yang berkuasa waktu itu. Bayangin, satu orang melawan satu sistem. Kebayang gak sih tekanannya gimana? Para pengurus di jajaran atas itu udah cemas banget. Mereka takut organisasi yang sudah dibangun puluhan tahun ini bisa-bisa dibubarkan pemerintah cuma gara-gara ketua umumnya kritis. Tapi di tengah ketakutan kolektif itu, Gus Dur ya tetap teguh pada prinsipnya. Coba deh perhatikan kalimatnya. Ini bukan cuma soal berani, tapi soal jati diri. Bagi Gus Dur, menjadi pemberani itu ya esensi dirinya. Kalau dia mundur, artinya dia bukan Gus Dur lagi. Wah, ini sikap yang benar-benar tanpa kompromi. Lanjut, krisis ketiga. Kita terbang ke Makassar tahun 2010. Nah, kali ini musuhnya bukan dari luar, bukan pemerintah, tapi dari dalam. Prosedur yang kacau dan ya ambisi. Ini malam yang tegang banget, di mana organisasi ini hampir aja punya 2 ketua umum sekaligus. Ini gambaran yang pas banget ya, gimana proses demokrasi kalau nggak dijaga bisa jadi sumber perpecahan. Sistem votingnya error, kotak suaranya hilang, terus 2 kubu sama-sama ngeklaim menang. Poin pentingnya di sini adalah, pas sistemnya gagal, mereka akhirnya kembali ke siapa? Ke para kiai sepuh, ke otoritas moral. Di tengah semua kekacauan itu, tiba-tiba ada pesan simpel dari Gus Dur disampaikan lewat telepon. Pesan ini jenius banget, langsung mengembalikan perspektif semua orang. Beliau mengingatkan kalau mereka semua itu santri. Dan bagi santri, menang kalah itu biasa. Yang paling penting, di akhir tahun ajaran, ya rukun lagi. Krisis keempat ini mungkin yang paling fundamental dari semuanya. Udah bukan lagi soal politik atau rebutan jabatan. Ini soal dasar negara kita. Ada suara-suara dari internal yang mulai menggugat lagi komitmen organisasi ini terhadap Pancasila. Nah, di sini kita lihat organisasi ini berjuangnya bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga buat Indonesia. Mereka menolak keras banget upaya mengganti dasar negara, alasannya Pancasila itu titik temu yang menyatukan kita semua sebagai bangsa. Ini pertarungan ideologis yang krusial banget.
Gak ada keraguan sama sekali kan di kalimat ini? Ini udah kayak sumpah. Buat Gus Dur, Pancasila itu syarat mutlak negara ini bisa terus ada. Taruhannya udah bukan lagi jabatan atau organisasi, melainkan eksistensi bangsa Indonesia. Oke, setelah kita melewati 4 badai besar tadi, kita mulai lihat ada polanya kan? Di tengah semua kekacauan itu, selalu ada satu suara yang jadi jangkar. Nah sekarang, yuk kita fokus pada kearifan yang jadi benang merah dari semua penyelesaian konflik ini. Mau itu soal rebutan kuasa, beda ideologi, atau prosedur yang amburadul, solusinya tuh selalu kembali ke prinsip yang sama. Tenangkan dulu dan coba lihat gambaran besarnya. Dan ya, suara itu adalah suaranya Gus Dur. Kalimat ini benar-benar jadi visi utamanya, semacam pengingat gitu kalau tujuan akhir organisasi itu jauh lebih besar daripada sekedar menang kalah dalam konflik internal. Tujuannya itu untuk menjadi rahmat, untuk membawa kebaikan, bukan malah jadi sumber masalah. Tapi nih, di luar semua argumen yang filosofis dan dalam, Gus Dur tuh punya satu senjata pamungkas. Satu kalimat sakti yang sering banget beliau pakai untuk mendinginkan suasana sepanas apapun. Gitu aja kok repot. Simple ya, tapi di dalam 4 kata ini ada kearifan yang luar biasa. Ini tuh ajakan buat kita semua supaya nggak terjebak sama kerumitan yang kita bikin sendiri. Coba deh lihat inti masalahnya, lebih jernih, lebih santai. Sekarang, yuk kita balik lagi ke awal, ke skenario krisis di tahun 2025 tadi. Dengan semua pelajaran dari sejarah ini, apa sih yang bisa kita pahami soal konflik hari ini atau konflik di masa depan? Coba deh lihat deh, polanya jelas banget kan? Apa yang kita bayangin terjadi di 2025 soal klaim kepemimpinan, sengketa dana, kubu-kubuan, itu semua cuma gema dari krisis-krisis yang udah pernah terjadi. Rebutan kuasa, rebutan duit, perang prosedur. Mungkin nama pemainnya beda, tapi penyakitnya ya itu tuh lagi. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan bareng. Kalau semua jawaban, semua peringatan, bahkan semua solusi, itu udah ada di dalam sejarah organisasi itu sendiri, kenapa ya konflik yang mirip-mirip terus aja terulang? Mungkin yang kita butuhkan itu bukan cuma peta sejarahnya, tapi juga kemauan dan kerendahan hati untuk membaca peta itu.